Makanya kita punya program namanya Surabaya Pol, dan kita selalu konten lokal sangat kita sentuh, gitu kan. Jadi pada saat kita di data noise-nya kita kaget juga, loh, kok Gen FM Surabaya di Jakarta tuh cukup tinggi. Radio Visit. Surabaya memiliki potensi wisata dan UMKM yang berkembang dengan pesat. Selain itu, tempat hangout atau tempat-tempat nongkrong baru bermunculan dengan cepat dan memiliki potensi untuk membuat sebuah kegiatan. Beberapa di antaranya, Taman Hiburan Pantai Kenjeran, Ken Park, Alun-alun Surabaya, kawasan Tunjungan atau Tunjungan Romansa, dan beberapa spot nongkrong di Surabaya Barat. Dan masih banyak lagi potensi-potensi wisata atau UMKM yang bisa dikembangkan di kota Surabaya. Jadi gini, Mbak Hani, Mas Budi, kita di Surabaya, kita tidak hanya berdiri sendiri saja, kita tahu perkembangan daripada situasi media saat ini. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Oleh sebab itu, kita saat ini tidak hanya bicara radio, kita sekarang sudah berkolaborasi juga, khususnya di marketing dengan JTV. Jadi ada program kita yang sebentar lagi kita akan launch, kita kolaborasi antara JTV dan Gen FM. Jadi saling mengisi. Jadi poinnya adalah kita mengambil irisan pendengar radio kita maupun secara visual yang ada di televisi. Kita melihat bahwa ini potensi yang cukup kuat. Kenapa? Karena Gen FM Surabaya bisa kita katakan kita cukup kuat untuk anak muda dan dewasa di Surabaya dan sangat Surabaya. Makanya kita punya program namanya Surabaya Pol, dan kita selalu konten lokal sangat kita sentuh. Begitu pula dengan JTV. Kita melihat bahwa JTV itu juga salah satu TV yang sangat lokal dan sangat menggali potensi lokal. Mungkin kalau saya share screen konsepnya seperti ini mungkin ya. Kolaborasi itu ini bisa terlihat mungkin. Kelihatan ya. Nah, ini yang tadi yang disebutkan sama Desi, kelihatan bergerak nggak ya? Atau masih di tadi share-nya? Slide-nya? Sorry. Tadi di kolaborasi. Oke. Ini mungkin ya.
Ini mungkin ya, jadi kita ada share sini, kolaborasi dan ini kita bonek. Konsepnya ini baru kita melakukan kerjasama, ini paket menarik ya, kita tidak tahu, kita pengen nyoba ke marketnya aja, bahwa ada 100 spot di Gen FM dan 100 spot di JTV. Ini kalau secara value sekitar itu mungkin tercantum, tapi package-nya ya cheaper lah katanya, murah katanya. Ya, tapi itu kan sudut pandang kita, monggo kalau ada masukan. Nah, nanti ke depan kita punya dalam 1-2 bulan ini kita punya program namanya JGR, JTV Gen FM Rap. Konsepnya seperti itu. Ini nanti akan detail proposal semua nanti akan kita kirim ke teman-teman Bright. Dan yang sedang kita jajaki lagi adalah kita tidak bicara TV. Sebentar lagi saya akan coba berkolaborasi dengan outdoor yang ada di Surabaya. Jadi konsepnya akan ada di radio, kalau radio pasti otomatis sudah ada di sosial medianya kita. Nah, media lainnya adalah televisi dan kita sekarang sedang mencoba kerjasama dengan outdoor. Jadi package-nya kita akan menyangkut radio, TV, digital, dan outdoor. Kurang lebih itu mungkin. Demikian dari kami, terima kasih. Monggo kalau ada yang pengen bertanya, kita persilakan. Thank you, Mas. Terima kasih Om Den, Mas Fafa dan tim. Ya, demikian tadi ya, panjang lebar, nanti memberikan informasi yang detail buat kita semua ini. Teman-teman Bright, ada yang mau ditanyakan terkait sharing dari Gen FM Surabaya hari ini? Silakan. Oke, sambil nunggu yang lain, saya mau dibantu pencerahan ya. Kan tadi total risknya sekitar 700 something ya, ribu ya. Itu berarti gabungan dari semua ya. Gabungan dari semua platform ya. Pendengar konvensional, kemudian yang melalui streaming dan seterusnya. Iya, betul. Oke. Kalau dari data Nielsen terakhir, Gen FM Surabaya berapa ya? Data Nielsen yang terbaru saya belum dapat yang update, tapi nanti kan kita kirim ya. Oke. Tapi nggak tahu ya, Fafa itu yang sudah terupdate kah atau yang ini ya, Pak? Belum terupdate itu. Bukan yang yang sebelumnya berapa, Pak? Yang 12 ya. Kalau yang di wave 12 itu kami berada di angka 232.000. Oke. Kalau dari data yang konvensional maupun yang digital ya, tadi kan Gen FM itu pendengarnya lumayan lebar ya, dari sisi tes ya. Iya, betul. Dari sisi usia gitu ya. Yang paling banyak itu ada di usia berapa? Kalau based on data itu di usia 20 sampai 35, Mas. Jadi kami ada pembanding, ada data pembanding data pembanding melalui digital platform sama yang konvensional. Kalau konvensional kami cukup lebar hingga usia 49, yang tebal di usia 30-an. Tapi kalau kita based by digital platform, kita tebal di usia 20 sampai 35, which is itu usia produktif dan muda. Oke, yang sampai 49 tadi juga produktif loh. Oh iya, maksudnya sampai 49 bukan nggak produktif ya, Mas ya? Iya. Nanti Om Den nggak kesinggung kan? Oh enggak. Om Den 25, Mas 25. Kita 25. Tetap semangatnya. 25 stop di 25 terus kita, Mas Budi. Seru ya. Ya. Kalau kerja di radio selalu betoknya di 25 memang umurnya. Iya. Stuck di situ terus, Mas, nggak nambah-nambah, kita udah 25 aja. Nggak nambah. Yang nambah berat badan terus. Tapi tadi mungkin menjelasin Mas Budi itu memang karena kita kalau bicara data Nielsen kan memang kita agak terlambat 2 bulan ke belakang ya, 1-2 bulan ke belakang ya. Bagi kami penting, tapi kita jadi acuan, jadi salah satu acuan. Tapi kita saat ini memang tim program justru lebih fokus untuk melihat pergerakan dari pendengar itu sendiri, needs-nya pendengar itu seperti apa. Jadi kita lebih aktif di sosial media. Jadi kita kenapa
kita berani nampilkan reach di sosial media karena kita akan ketemu di situ reach-nya berapa, impression-nya berapa. Jadi kalau kita ngelempar topik, kita juga pengen tahu itu seperti apa. Itu juga yang sedang kita pikirkan bagaimana, karena kan sekarang dengan PPKM saat ini kan kita kegiatan-kegiatan off-air itu agak susah ya kan. Tapi kalau kita lihat kan intinya pada saat kegiatan off-air itu kan engagement-nya yang diperlukan buat klien ya, kalau nggak salah seperti itu ya kan. Nah, itu yang kita coba mengaplikasikannya juga dalam sosial media. Nah, mungkin gambaran sekilas seperti itu sih mungkin yang kita sedang merumuskan. Itu sih Mas Budi. Oke. Nah, kalau dari tren mendengarkan nih, oke, kan GNFM Surabaya dengan aplikasi noise dan lain-lainnya gitu ya, live streaming itu kan juga memberikan channel yang lebih banyak gitu buat pendengar radio di Surabaya. Nah, trennya gimana tuh dalam 3 tahun terakhir, terutama di saat pandemi sekarang? Ya, justru di noise maupun di web kita terjadi kenaikan cukup signifikan, Mas. Dan yang menarik kalau kita ngambil di web, kalau di web mungkin datanya nanti ada di Mas Esra itu cukup kita kan tidak bisa tahu detailnya ya, berapa jumlahnya kita tahu, dari daerah kota mana kita akan tahu. Tapi kalau di noise kita menemukan yang lucu bahwa di noise itu pendengar di Jakarta cukup tinggi Mas. Mungkin karena mereka kangen dengan dialek Surabayanya gitu kan. Jadi pada saat kita di data noise kita kaget juga loh, kok GNFM Surabaya di Jakarta tuh cukup tinggi. Nah, mungkin karena itu kita analisa ya, mungkin karena ada jam-jam tertentu itu mereka kangen, sama seperti kan kita nonton JTV kan, kalau yang paling kita suka adalah beritanya JTV itu kan dialeknya tuh kan bahasa Jawa ya, bahasa Surabayaan gitu kan. Surabayaan ya. Surabayaan. Begitu pula dengan di GNFM kita menemukan itu. Jadi ada kayak di podcastnya kita apa tuh bahasa aku nggak yang jenenge urip kok. Jenenge urip. Nah, ya, namanya urip kan, namanya hidup gitu katanya. Ya seperti itu gitu ya. Itu cukup tinggi di kita. Kita bilang mungkin karena mereka pengen dengar fun-nya seperti apa ya, seperti tadi dijelaskan, fun-nya GNFM dan gaya Surabayaannya itu pasti yang dikangenin sama pendengarnya kita. Kita berasumsi mungkin, ini pasti teman-teman yang di Surabaya dulunya dengerin GNFM, dengerin si Febrian dan ini dua gambreng ini sampai sini masih kangen, dia suka buka noise dan dengerin itu sih paling gambarannya gitu Mas Boy. Oke. By the way, secara Nielsen pun kan juga secara streaming naik ya. Secara audio, secara streaming kan dia naik ya. Analognya naik, tapi secara digitalnya naiknya cukup signifikan. Data gitu ya kalau bicara Nielsen. Itu sih Mas. Terima kasih Ambe. Sama-sama. Mbak Hani, teman-teman yang lain silakan. Tanya. Kalau tadi lihat informasi yang disampaikan sebelum dan sesudah pandemi itu kan mulai beralih kegiatannya dari yang biasanya off-air terus menjadi digital, virtual gitu ya. Ada nonton virtual, ada kegiatan lain juga yang dilakukan virtual. Itu mekanismenya seperti apa? Kayak tadi nonton virtual itu kan nontonnya drive-in. Kalau di Jakarta dulu drive-in tuh ada di Ancol gitu ya, yang bisa datang langsung beli tiket di sana. Nah kalau ini karena diorganize sama Gen Surabaya, mekanismenya jadi seperti apa? Ya, Mbak Hani dan teman-teman Bright semua, saya Rizky. Yang mekanismenya itu mekanisme yang seperti gimana Mbak ya? Jadi kalau misalkan di Surabaya ini, kalau untuk titik nontonnya ini di Grand City Mbak yang pernah dilakukan, karena posisinya adalah tengah kota dan untuk kapasitas mobil juga masih bisa banyak
dibandingkan dengan tempat yang lain. Adapun tempat yang lainnya ada di area Kenjeran, tapi itu kan masih agak jauh dari tengah kota lah. Jadi pemilihan tempatnya ada di Grand City waktu itu. Mungkin saya tambahkan, Mbak Hani, konsepnya adalah sebenarnya kita woro-woro di radio. Dari woro-woro dari radio itu, setelah kita ketemu kan pasti akan terdapat respon dari situ. Nah, sama seperti di Jakarta juga, biasanya kita akan arahkan mereka untuk beli semacam tiket untuk datang ke lokasi tersebut. Kita kerjasama dengan salah satu aplikasi yang ada di Surabaya. Nah, itu yang kita lakukan. Dan yang nonton itu kan terbatas ya. Jadi sebenarnya kita ngambilnya momennya aja sebenarnya. Tapi keterlibatannya radio di sini adalah woro-woronya di situ. Kemudian di dalam pada saat dia masuk itu hanya terbatas mobil yang ada di dalam situ. Saya lupa tuh jumlahnya berapa di situ. Nah, kemudian mereka nonton bareng di situ. Nanti di pinggirnya, di sekelilingnya itu ada booth-booth ya UMKM itu yang Surabaya. Nah, jadi kalau ini snack-snacknya. Bedanya yang dilakukan oleh Gen FM Jakarta itu nonton konser musik yang sama Berlin Entertainment. Itu kan itu agak ketat kalau yang di Jakarta. Masuk pun harus di swab, semua harus ada. Terus mobilnya harus dimatikan. Mobilnya juga harus dicek. Nah, kalau di Surabaya kita hanya nonton biasa aja, masih seperti drive-in yang di Ancol ya mungkin ya. Kurang lebih konsepnya begitu. Tapi fungsi radio tadi kita hanya woro-woro, kita yang mengorganize daripada event tersebut. Itu sih, Mbak. Oke, thank you. Tapi berarti waktu nonton itu tadi kalau nggak salah dengar radionya juga bisa nyala ya. Jadi audionya bisa masuk ke radio juga gitu ya. Ya. Awalnya bisa begitu sebelum eventnya mulai gitu ya. Sama seperti yang di Jakarta. Kalau di Jakarta kan kita dengerin konser dalam mobil ya. Nah, kita turunin frekuensinya, tidak pakai menggunakan Gen FM atau tidak menggunakan ini, tapi kita menggunakan frekuensi khusus yang masuk di area situ. Karena kalau nggak menggunakan Gen FM kan itu publik ya, semua dengerin. Jadi nggak enak. Nah, biasanya yang kita lakukan sama seperti Berlin Entertainment kemarin itu pakai frekuensi khusus. Kita pakai menggunakannya itu sih.